Ya, kita lanjutkan masih terhubung bersama dengan Mas Adi Praetno. Mas Adi, tadi kalau Anda sampaikan mengenai filosofi ya, dan paling tidak ini mungkin memang SBY ingin mengamankan juga Partai Demokrat termasuk juga ketua umumnya AHY. Apakah hanya sebatas itu Anda melihat? Karena banyak juga publik yang kemudian melihat jangan-jangan ini memang ada suatu tujuan tertentu untuk menjelang nanti pemilu untuk mengamankan juga partainya. Ya, saya membaca partai politik itu pola pikirnya untung dan rugi. Kalau membaca soal kemungkinan Partai Demokrat dan AHY bisa maju di 2024 kan sangat terbuka. Misalnya belakangan ini AHY selalu dipasang-pasangkan dengan Anies Baswedan ya, sebagai dua sosok tokoh di luar koalisional pemerintah, dan dalam simulasinya juga oke pasangan ini. Tapi kalau memang tarikan politik napasnya nanti tidak memungkinkan AHY bisa maju, tentu SBY lah ya khawatir dalam konteks ini. Yang kedua, kenapa AHY dan SBY itu silih berganti menyerang pemerintah misalnya, itu kan sederhana saja. Ini kan ingin merebut momentum politik, bahwa ada klaim kalau Indonesia ingin jauh lebih baik, jangan seperti yang sekarang, tapi seperti SBY beberapa tahun yang lalu. Kan ini klaim politik. Soal benar dan salah, fakta ataupun bohong itu belakangan. Yang penting ada klaim politik duluan. Kan ini yang sebetulnya ingin disampaikan oleh SBY turun gunung. Cuman menurut saya SBY turun gunung itu kan secara tidak langsung, bahwa AHY secara perlahan tenggelam, tidak terlihat oleh publik. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya tonjokan beritanya yang viral itu justru SBY turun gunung ketimbang kritik yang disampaikan oleh AHY yang sebatas gunting pita itu. Jadi menurut saya Bang Herzaki tolong sampaikan juga ke Pak SBY, jangan sering-sering tampil. Kasihan Pak AHY-nya, meredup ini barang. Nah itu Bang Adi, kalau misalnya tadi kan Bang Adi mengatakan bahwa ya jangan sering tampil nanti AHY-nya meredup lah. Jadi apa kemudian pengaruhnya? Maknanya ketika Pak SBY mengatakan akan turun gunung, ini seberapa signifikan pengaruhnya dalam konstelasi nanti? Sebenarnya nggak terlampau signifikan ya, karena soal pilpres dan pileg itu murni soal pertarungan partai dan pertarungan caleg secara umum. Tentang pilpres ya tentu bagaimana Demokrat ini bisa meyakinkan partai lain. Misalnya PKS dan Nasdem yang konon memiliki irisan politik yang sama, karena ingin melawan kekuasaan dan dominasi politiknya Bang Deddy Sitorus dan kawan-kawan. Ya sudah, kalau memang cocok dengan PKS dan Nasdem, ya tinggal deklarasi. Umumkan Anies sebagai capres, AHY sebagai cawapres misalnya. Kelar barang kan? So, poros-poros politiknya sudah mulai bermunculan. Ada KIB, ada Gerindra dan PKB. Tanpa harus menuding bahwa soal dua poros itu misalnya diintervensi ataupun indikasi kecurangan. Pak SBY ini kan menggunakan terminologi dalam dunia pers itu antara judul dengan substansi nggak nyambung. 2024 ada kecurangan, indikasinya besar. Tapi parameter yang digunakan itu adalah cuma dua calon. Mestinya indikator kecurangannya itu satu, misalnya ada kemungkinan KPU itu berpihak kepada paslon. Bawaslu main mata dan genit misalnya, menggarong sejumlah suara yang ada di TPS-TPS. Kalau itu indikasinya mungkin semua orang layak. Kalau soal poros 1, poros 2, poros 3 itu urusan partai. Bagaimana Bang Herzaki dan kawan-kawan itu bisa meyakinkan partai yang lain untuk bisa berkongsi dan bikin poros politik. Saya kira itu sih sebenarnya. Nah Bang Adi, maaf saya potong. Tadi saya menyambung pertanyaan saya yang awal. Jadi apa sih sebetulnya di benaknya kalau Pak SBY ini sebenarnya apa sih kalau Bang Adi bisa menerka ya? Apakah memang ingin berperan jadi kingmaker dalam kontestasi nanti atau ingin turut terlibat secara langsung? Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Kemungkinan yang akan dilakukan oleh Pak SBY dalam hal ini? Oh iya pastinya, itu yang saya sebut. Ada keinginan dari Pak SBY itu Demokrat bisa rebound ya, di 2024. Karena 2004-2009 menang, 2019 menang ya. Nah caranya gimana? Mendowngrade segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Jokowi dan pemerintah. Makanya kemudian AHY bilang, ya pemerintah sekarang hanya gunting pita kok. 70-80%-nya itu sudah dilakukan oleh SBY. Itu artinya apa? Zaman sekarang itu menurut versinya Demokrat dan AHY ya nggak bagus-bagus amat lah. Lebih bagus di zaman SBY. Makanya Indonesia kalau mau bagus, pilihlah Demokrat dan pilihlah AHY. Kan itu pesan politiknya. Benar dan tidaknya itu soal klaim. Nanti tinggal diuji apakah klaim itu benar dan faktual. Tapi kalau menurut saya ketika Demokrat bilang hanya sebatas gunting pita, ukurannya infrastruktur, itu blunder besar ya. Karena memang kalau soal pembangunan infrastruktur, itu adalah backbone yang menjadi tingkat kepuasan publik selama ini terhadap Jokowi. Bahkan ketika BBM juga naik, tingkat kepuasan publik itu bisa direm. Karena orang melihat infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi itu sudah masif.
berbagai penjuru tanah air. Jadi Bang Herzaki, kalau mau serang Jokowi dan pemerintah, jangan infrastrukturnya, IKN misalnya, atau BBM itu jauh lebih kena dan debatable, dan lebih memungkinkan untuk bisa berdebat jangka panjang. Saya kira itu ya poinnya. Tapi yang jelas bahwa Menarik 3 poin tadi dari Bang Adi. roman-romannya di 2024 ingin jadi kingmaker pasti itu. Oh, oke. Kita perlu minta respon juga nih dari Bang Herzaki dan juga Bang Deddy Sitorus. Terima kasih banyak Mas Adi atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih ya Mas ya. Usai jeda kami akan kembali dengan respon dari Bang Zaki dan juga Bang Deddy Sitorus. Usai jeda saat lagi.